Dan ulama itu ya karena ada pertemuan dan perkumpulan para ulama-ulama bersilaturahmi, merajut tali cinta dan bisa menebar satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana al-iman wal islam bihi wa hadana ila 'azimi الشريعة وأسعدنا باتباع أفضل رسله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وصفاته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarramun, para masyayikh, para alim, ulama, para dewan pengurus Tanfiliyah, Syuriyah, Nahdlatul Ulama tingkat ranting MWC, PC, pimpinan cabang, dan setingkat terus PMO. Alhamdulillah, dan wabil khusus yang saya hormati guru kita bersama, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Zahari MA, kakanda saya Bapak Kiai Haji Ustaz Selamat Taufik, dan para pengurus masjid musola, para tokoh, Bapak RT, Bapak RW, para pengundang. Lailatul Istimah ini merupakan satu momentum tradisi para masyayikh kita. Lailatul Istimah ini merupakan satu wahana dan tradisi yang sudah dari dahulu oleh pendahulu kita, oleh masyayikh kita, termasuk beliau Hasyim Asy'ari. Itu senangnya yang beristimewa dengan para alim ulama masyayikh, sehingga munculnya dan lahirnya Nahdlatul Ulama itu ya karena ada pertemuan dan perkumpulan para ulama-ulama yang memikirkan diniyah dan hukmiyah, memikirkan agama dan memperjuangkan bangsa. Maka pada malam ini tingkat Kecamatan Ciracas yang ada di Musola Nurul Fauzan, mudah-mudahan sebagai momentum menyatukan persepsi, yang paling tidak bersilaturahmi, merajut tali cinta dan bisa menebar satu pertemuan yang kemudian bisa membangkitkan kembali para jamaiyah dan nahdien semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terima kasih sampaikan kepada jajaran dan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama telah mengundang saya setiap acara Lailatul Istimah ini. Ya, itu akan saya biar sehat, amin. Biar istiqomah untuk mengikuti malam-malam pertemuan ini, amin. Dan semua para masyayikh, para asatidz, para kiai dipanjangkan usianya, dimanfaatkan ilmunya.
وإلى هدينا وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وللشيخ هاشم أشعري بمشيخه وكلمته الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin, karena saya sebagai penambah waktu saja jadi tidak lama-lama ya, tapi paling tidak kita tabarukan yang melahirkan satu buah hadis. Saya kutip dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa beliau sahabat Rasulullah SAW menjadi ulama yang sekelas kaliber pada masa sahabat Rasul, faqih, ahli tafsir, alim dan ahli tafsir, muhaddis. Ini adalah membangkitkan kita dan tradisi-tradisi yang zaman sahabat itu sudah dilakukan secara konsisten oleh para sahabat dan juga dilanjutkan oleh para sesepuh-sesepuh kita. Apa itu? Kok sehingga sahabat Abdullah bin Abbas menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa, menjadi ahli tafsir, alim, muhaddis dan ulama sekaliber pada zaman sahabat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya turunan-turunannya itu adalah dilakukan oleh para masyayikh kita yang sebenarnya itu pada saat ini bisa dilakukan, namun dengan lunturnya budaya sehingga tradisi itu agak menjauh. Apa itu tradisinya? Sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas menjadi seorang ulama yang sangat faqih dan alim itu karena mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Doanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Kalau yang doa Rasulullah pasti diijabahkan begitu. Kenapa sehingga sahabat Abdullah bin Abbas kok sampainya mendapatkan doa itu dari Rasulullah? Karena beliau sahabat Abdullah bin Abbas sebagai khadimah, sebagai khadim Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah, dan memang menyodorkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Dan saat itu Abdullah bin Abbas masih dalam usia muda, bahkan dikatakan kecil, usia 10 sampai 14 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini sebenarnya tradisi ini sudah dilakukan oleh orang tua yang terdahulu dan sehingga melahirkan anak putra putri yang solid dan menjadi ulama. Namun tradisi itu hilang, seakan-akan hilang, apalagi di tengah-tengah kota metropolitan. Apa? Tradisi orang tua mengenalkan putra putri. Waalaikumsalam. Tandanya sudah selesai saya ini. Tradisi Halo masalah Pak Yaji Ahmad sehari emas.
Tradisi yang saat ini hampir terkikis. Apa? Banyak orang tua yang mengabaikan putra putrinya untuk dekat kepada para alim ulama. Mengabaikan orang tua, mengajari orang tua sudah tidak lagi senang mengajari anaknya untuk dekat dengan ulama. Coba seberapa kali kita ngajak putra kita untuk silaturahim ke kiai? Ada nggak sebulan sekali? Saya rasa tidak. Ada nggak di antara kita, yuk nong gitu ya bahasa kita, orang Betawi, Jakarta. Yuk nong kita silaturahim ke Pak Kiai. Coba berapa kali kita ngajak itu? Yang kemudian kita ketika ngajak putra putri kita ke kiai, ke ulama, minta didoakan oleh kiainya. Sekarang tradisi itu ada nggak? Hampir benar. Sedangkan kita tahu anak ulama warasatul anbiya. Kita untuk mencari nabi nggak ada. Rasulullah sudah wafat. Siapa warisnya? Ya ulama. Untuk mendapatkan doa dari ulama, ya ajak putra kita ke rumahnya silaturahim, gitu ya. Nah, tradisi ini hampir hilang. Bener nggak? Bener nggak nih? Tradisi itu hampir hilang. Ngajak putra kita ke kiainya, Pak Kiai, tolong dong doain anak saya. Minta apa namanya? Karomah, minta keberkahannya dari kiai. Dan keberkahan itu adalah tradisi dari Nahdlatul Ulama. Sehingga sekarang ini anak muda kenapa beringas? Kenapa mentalnya adalah mental kacau balau? Hampir tidak hormat dengan para kiai, dengan ustadz, dengan ulama. Ya ini jangan disalahin anaknya. Mungkin kita sebagai orang tua tidak mengajari atau nuntun anak kita untuk berkunjung silaturahim ke kiai kita. Sedangkan kalau kita berkunjung ke kiainya, nah sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangkitkan putra putri kita untuk cinta kepada ulama kita. Sesekali diajak berkunjung ke kiai kita, kenalkan dengan kiai kita, dan pasti minta kiai mohon ijazahnya untuk saya, keluarga dan putra putri kita akan diamalkan oleh putra putri kita. Mbok yau, kalau bahasa kita mbok yau mintanya begitu. Kenapa? Kalau anak kita dekatkan kepada para kiai, insya Allah hatinya lembut, nggak ada tawuran, nggak ada tawuran, nggak ada melawan dengan kiai, nggak ada melawan dengan gurunya, nggak ada melawan dengan ustadznya, sehingga akan tidak ada lagi ceritanya seorang murid ngelawan gurunya atau wali murid ngelaporin gurunya polisi atau yang pihak berwajib. Padahal tujuan guru itu adalah mendidik. Ini dekadensi moralnya sampai segitunya saat ini. Apa? Jangan menyalahi orang lain, tapi mungkin kita sebagai orang tua menjauhkan lambat laun menjauhkan anak kita kepada para kiai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 menit lagi ini penting. Jadi terkait dengan dekat dengan kiai, dengan ulama setempat, ini adalah yang sering saya katakan. Ketika putra putri kita, saudara kita akan menikah, ini karena KUA ya, kita bisa menikah. Lah ini benar, ini serius. Ketika akan menikah, ajaklah anak kita itu untuk sowan ke kiainya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan ilmu pernikahan. Ilmu pernikahan minimal itu.
Kita mau menikah itu perkara yang sangat luar biasa, sangat besar. Sehingga kalau sebelumnya untuk silaturahmi ke kiai mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan, mendapatkan amalan, mendapatkan ijazah untuk membina rumah tangga, insya Allah rumah tangga putra putri kita sakinah, mawaddah dan warahmah. Mari hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tradisi itu sangat kental bagi Nahdlatul Ulama. Tadi dijelaskan ya, mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama. Apa? Dekat dengan kiainya, akrab dengan kiainya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan secara penuh syariat Allah dan kita bisa menjaga tradisi Nahdlatul Ulama yang sebagaimana bahwa merawat jagat dan membangun peradaban. Kita rawat dunia ini dan kita membangun peradaban, melestarikan tradisi-tradisi yang dahulu yang bisa membangkitkan dan mempersatukan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.